Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Nur Aulia Salsabella, mahasiswi dari Universitas Sarimulya Banjarmasin, Prodi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kesehatan semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada proses menstruasi. Proses menstruasi adalah peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan terjadinya pendarahan. Siklus menstruasi yang normal berkisar antara 28 hari sampai 29 hari. Namun, masa haid atau menstruasi pada setiap wanita itu berbeda-beda loh. Nah, kemudian siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama ada fase menstruasi. Pada umumnya, fase menstruasi rata-rata berlangsung selama 7 hari. Ada yang mengalami kurang dari 7 hari dan ada pula yang mengalami lebih dari 7 hari, tetapi kurang dari 15 hari. Keadaan yang terjadi pada fase menstruasi di mana produksi hormon FSH meningkat dan menyebabkan produksi hormon estrogen, LH, dan progesteron terhambat, yang menyebabkan luruhnya dinding rahim atau endometrium. Pada fase menstruasi ini juga menyebabkan berkembangnya folikel primer. Nah, kemudian yang kedua ada fase praovulasi. Pada fase praovulasi, hormon FSH berperan untuk mengubah folikel primer menjadi folikel sekunder. Kemudian, folikel sekunder yang terbentuk menyebabkan produksi hormon estrogen meningkat, dan kemudian terjadi penebalan pada dinding rahim atau endometrium. Kemudian ada fase yang ketiga, yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi merupakan tahapan di mana ovum atau sel telur siap dibuahi oleh sel sperma. Fase ini terjadi pada hari ke-14 siklus menstruasi. Pada fase ini, hormon estrogen akan mempengaruhi peningkatan hormon LH yang menyebabkan pematangan folikel degrap. Kemudian, folikel degrap pecah dan mengeluarkan ovum atau sel telur. Kemudian, ovum atau sel telur akan keluar menuju ke tuba Fallopi untuk menunggu pembuahan dari sel sperma. Nah, kemudian ada tahapan yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Pada fase ini terjadi pembentukan korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini berfungsi dalam penebalan dinding rahim atau endometrium, sehingga dapat membuat dinding rahim atau endometrium akan semakin menebal. Nah, jika terjadi pembuahan, dinding rahim atau endometrium akan mempertahankan dan semakin menebal, dan fase menstruasi tidak lagi terjadi. Namun, jika ovum atau sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan dinding rahim kembali dan terjadi lagi proses menstruasi. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan tentang siklus menstruasi. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.